Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Mengucap syukur pagi ini kita boleh berjumpa melalui program Renungan Pagi ini. Saya yakin dan percaya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai, memelihara, membimbing kita umat-umatnya. Pastikanlah Yesus ada di dalam perahu keluargamu. Meskipun badai yang harus kita lalui, Yesus dapat menenangkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terpujilah namamu, dibesarkan namamu, diagungkan namamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, buat kami mendengar dengan baik, mengerti dengan baik. Tolong kami juga untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka sama-sama ayat pokok renungan kita yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tema kita pada pagi hari ini adalah penyembahan yang menyenangkannya. Menyenangkan Allah kita, saudara ya. Bahwa dikatakan di sini bahwa jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah sendiri. Karena Kristus sendiri yang sudah meneguhkannya. Di dalam pribadi Kristus sendiri. Kunci alamat ada di dalam tangannya. Sehingga tidak tergoncangkan. Kristus menjadi raja, menjadi yang utama. Marilah kita mengucap syukur, saudara. Dalam segala perkara. Badai atau tidak ada badai. Senang atau susah. Duka atau suka. Mari kita mengucap syukur, saudara. Pertanda bahwa kita yakin, kita memastikan bahwa Yesus, Juru Selamat, ada di dalam penyertaan kehidupan kita. Mengucap syukur, saudara. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Berkenan berarti kita dapat menyenangkan Allah. Dengan segala macam keberadaan kita. Mulai dari hati, pikiran, perkataan, bahkan tindakan kita. Bagaimana kita membuat Allah senang. Bukan sekedar kita tampil di muka umum. Ya, tapi yang di luar itu. Maka kata firman juga Tuhan katakan Allah melihat di segala tempat dimanapun kita berada. Dengan cara yang berkenan kepadanya. Menyenangkan hati Allah. Ya saudara. Mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan. Adalah penyembahan yang menyenangkan hati Allah, saudara. Bagaimana kita mengucap syukur beribadah yang menyenangkan hati Allah. Itulah Allah disenangkan, saudara. Allah juga menginginkan totalitas. Secara keseluruhan, secara segenap penyembahan kita hanya terfokus kepada Dia, kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu, tidak ada saingannya, saudara. Tidak ada yang lain ketika kita menyembah. Hati kita, pikiran kita, semuanya terfokus hanya kepada Yesus. Bukan kepada hal-hal yang lain, apalagi yang secara duniawi. Tentunya dikatakan di sini dengan hormat dan takut. Ya, tidak terfokus dengan hal-hal yang lain, mengutamakan Kristus yang mengartikan bahwa itu kita dengan hormat dan takut, saudara. Tuhan menjadi yang utama di sini, saudara. Kita mempersilahkan Allah kita, Yesus, mengambil peran dalam kehidupan kita, saudara. Penyembahan yang berkenan, yang tepat untuk Allah itu dengan segenap hati, saudara ya. Ada di dalam Markus bahwa dengan segenap hati kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi,
dengan segenap kekuatan, saudara. Dengan segenap hati bicara tentang prioritas, saudara. Bagaimana kita meletakkan Tuhan menjadi yang terutama. Tuhan menjadi yang lebih besar dari segala-galanya. Karena apapun persoalan yang saudara hadapi, bahwa Allah akan lebih besar daripada persoalanmu, saudara. Ya, meletakkan Yesus, Tuhan kita sebagai yang prioritas, yang esensi ketika kita menyembah. Sehingga hati kita, pikiran kita hanya terfokus kepada Dia. Kemudian dengan segenap jiwa, saudara. Jiwa, soul, saudara, ya. Nyawa, saudara. Rasa, saudara. Jadi ketika kita menyembah, kita meninggikan Dia, ada satu rasa. Rasa hormat, rasa takut. Rasa benar-benar bahwa kita membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerapkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Bahwa dengan rasa itu, kalau kita menyanyi, kalau kita memainkan musik, ada nyawanya, saudara, ya. Jadi ada satu kehidupan ketika kita menyampaikan. Waktu kita menyampaikan kepada Allah juga bukan sembarangan, saudara, ya. Menyampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa kita menghormati Allah kita. Ya, dengan kata-kata yang sangat hormat tentunya, saudara, ya. Selain itu juga dengan akal budi dikatakan. Kalau akal budi, kemampuan manusia, daya pikir manusia, logika manusia, saudara. Ketika kita menyertakan akal pikiran kita, logika kita dalam kita mengasihi, dalam kita menyembah, kita dapat memastikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah yang utama, saudara. Dan saudara tidak akan bergeser kepada Allah lain. Karena secara pikiran, secara akal budi, saudara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ini yang tidak mudah disesatkan, saudara, ya. Seringkali orang mengenal Tuhan hanya sebatas hati, tapi pikirannya tidak disertakan. Sehingga mudah tergoncangkan dengan pengajaran-pengajaran pada saat-saat sekarang ini. Tapi mari kita mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita. Ya. Kemudian dikatakan dengan kekuatan. Ya, dengan kekuatan, dengan waktu, dengan kemampuan. Apa yang kita bisa lakukan untuk Allah kita? Potensi apa yang saudara miliki? Libatkanlah dalam ketika saudara menyembah Allah, melayani Allah. Itulah merupakan penyembahan kita yang tepat di hadirat Allah. Mengucap syukur kembali, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saya sudah merasa dikuatkan. Saya berdoa, saudara pun dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Sebab itu kami mengucap syukur. Kami ingin tetap beribadah, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan mengutamakan Engkau, meletakkan Engkau yang lebih utama, prioritas. Dengan kami menyembah Engkau dengan segala macam hormat kami kepadamu, Tuhan. Rasa takut kami, Tuhan. Dengan pikiran akal budi kami serahkan ke dalam tangan. Supaya di dalam pikiran kami tetap mengutamakan Kristus. Segenap kekuatan, kemampuan kami, potensi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jamah umat-umat-Mu, apapun yang menjadi kegiatan hari ini, sertailah dalam usaha pekerjaan. Engkau senantiasa memberkati. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Bahwa darah-Mu dapat menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.